Ngobrol-ngobrol tadi nek. Iya, tuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih suasananya pandemi, kita ikuti anjuran pemerintah memakai masker meskipun pegah. Enggak, para batulur, malam ini kita ada di Blok Sekober, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Malam ini kita akan berziarah atau berkunjung soal ke makam Raden Arya Wiralodra II atau Raden Wirapati. Mangga para peterus-peterus jangan lupa pencet abang-abangnya minggu mani maskernya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menjalankan istiqomah kita, yaitu ziarah keliling ke para sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu. Sekarang kami ada di Kelurahan Sekober, Kelurahan Lemah Abang, Blok Sekober. Iya, Kelurahan Lemah Abang, Blok Sekober. Di sini ada makom Wiralodra yang kedua ya, yaitu Raden Wirapati. Mungkin sebelum acara tawasul dan acara ta'lim dimulai, ini kami bersama juru kunci makom Wiralodra ataupun makom Wirapati. Mungkin ada sedikit sejarah yang menerangkan itu Raden Wiralodra ataupun Wirapati Wiralodra yang kedua ini tahun keberapa itu? Ingin tahu? Iya, maksudnya Sini tahun 152 dan abad ke-15. Jadi abad ke-15. Iya. Abad ke-15 ya. Itu namanya Wirapati saja udah ya? Nggak ada panjangnya, ada apa? Nggak ada. Sebelumnya di sini tuh di sindangnya Wiralodra, di sini Mbak Wiralodra. Setelah dibangun atau perubahan namanya tuh ada tambahan Raden Wirapati Wiralodra kedua. Ya. Di sana Indra Wijaya Raden Wiralodra pertamanya. Iya. Nah ini makumnya kan banyak. Ada berapa? Nah, ini siapa ya? Ya, Jong Paneling, Jong Gargo, dan di sana Puspa Taruna tuh ya, Puspa Taruna. Ini nyari emban, laki emban nih. Nanti ditunjukkan aja Pak di situ, biar para batulur tahu. Nanti apakah ini makom ini turunan dari sini? Turunan dari sini apa? Ini ajudan-ajudannya tuh yang dua tuh. Oh, ajudan. Jadi kepercayaannya tuh, karena Mbak. Wiralodra kepercayaannya ya. Raden Wirapati ini anaknya Arya Wiralodra Pak ya? Sebenarnya tuh situ belum tahu ya masalah turunan atau tidak, tapi yang meneruskan Mbak Wiralodra itu ini menerusnya. Iya, yang meneruskan Wirapati. Ada lagi yang katanya Raden Sawardi, Raden Benggala, Raden Benggali, Samakun, Raden Kristal, Raden Margali itu turun temurun. Iya. Tapi ada 4 lokasi kan. Iya. Di Sindang ada 3, sini 1. Iya. Bisa ditunjukkan langsung Pak makamnya. Iya, Biar tahu para batulur seluruhnya. Ini Wirapati ya. Ini makam Raden Wiralodra II. ajudannya Paneling. Paneling. Ya, ini kepercayaannya. Yang ini dulu Pak, yang di sini. Ini nyai emban. Oh, ini menakiban Emban juga atau yang ngomong yang dulu tuh zaman ada yang ngomong.
di bimbangnya ya, anak bimbangnya yang ngasuh tuh ya. iya yang ngasuh waktu kecil mungkin. Kalau yang itu Ini Puspa Taruna sama aja sama familinya sini. oh masih family, Masih kerabatnya. kerabatnya. Puspa Taruna, laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh lah, Puspa. Iya. Masih ya ini yang ini dia gendar kalau ini percayaannya tuh Sama ya? sama tangan kanannya. Gimana nih? Iya. Iya, itu sama ya tinggal pun yang mendampingi. Enggak, ini para terus dulu situ sejarah Indramayu Iya. dulu Yang sebagai Indramayu. pemimpin setelah Arya Wicakra. Yang memimpin Indramayu tuh. Allah alam mungkin ini turunannya atau anaknya. Iya. Tapi dalam sejarah Indramayu Indramayu. ini Pak turunannya. Turunannya. Ya, turunan anak dari Pangeran Arya Wicakra, anak pertamanya ini, kemudian turun lagi anak keduanya. Yang meneruskan tuh ya. Seperti Teman Kalala dan Kali. Ya, karena kalau Arya Wicakra kan dan anak-anak yang lainnya kan di sebelah Iya. Yang cuma yang diri ya, yang wilayah kota di seberang sini, di belakangnya tuh pendopo tuh cuma ini kan, ya. letaknya di sebelah sini, di sebelah timur, Kali Cimanuk. Kalau Yang ada Lodra dan anak-anak yang lainnya yang tiga lokasi ada sebelah sana. sebelah barat. Mangga para dulur itu terus antara ziarah channel Masjid Mukarrabin, dan jangan lupa pencet apa-apa. Sebelum acara tawasul dimulai, itu ada untuk menambah pengalaman ataupun menambah ilmu walaupun hanya sedikit. Biasa seperti biasa itu istiqomah diadakan taklim. Melanjutkan pertemuan kemarin yaitu tentang masalah zikir, bahwa seseorang ketika seseorang itu sudah biasa berzikir ataupun mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian beliau itu tidak khusyuk, zikir cuma hanya di lisan, sholat cuma hanya di lisan, pikiran masih ambyang ataupun masih berjalan-jalan. Ketika sholat, ketika zikir, pikiran kadang kita di sawah, kadang-kadang sedang jual ingat dengan jualan, yang kerjanya bengkel ingat dengan pekerjaannya. Itu kata Imam Ibnu Athaillah al-Askandari, bahwasanya jangan sampai cuma gara-gara kita itu sholat kemudian zikir kemudian tidak khusyuk, kemudian kita itu berhenti untuk berzikir. Jadi teruskan berzikir walaupun kita itu hanya di lisan saja. Walaupun kita sholat tadi hanya di mulut saja, mengucapkan lapat-lapat di sholat, itu nggak apa-apa. Teruskan. Karena ketika kita berzikir cuma di mulut, kemudian lupa dengan ingat kepada Allah, itu masih mendingan ketimbang orang sama sekali tidak sholat, tidak zikir, lupa dengan Sang Pencipta. Nah, ya. Makanya dimulai dengan zikir lisan dulu supaya kita itu terlatih sehingga bisa menjadikan rem. Kalau kendaraan itu bisa menjadikan rem menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan adanya zikir walaupun hanya di mulut, insya Allah apa yang kita kerjakan itu mendapatkan barokah dari Allah. Amin Allahumma amin. Nah, kalau kita sudah biasa berzikir walaupun hanya di mulut, mudah-mudahan Allah fa'asa ayrfa'aka, mudah-mudahan Allah meningkatkan kita, derajat kita, sehingga Allah itu menjadikan zikiran tadi meningkat dengan yaqdah, dengan pikiran, dengan akal pikiran. Apa yang kita baca ketika kita sholat, ketika kita zikir, kita tahu lafadznya la ilaha illallah, tahu lafadznya la ilaha illallah. Bahkan kita tahu tentang maknanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak untuk disembah. Itu tahu. Kalau kita sudah dengan akal pikiran, terus kita lanjutkan, nanti akan naik lagi derajatnya dengan khudur,
Dengan hudur itu tadi dengan hati. Akhirnya kita tahu. Karena kita sudah tahu lafadznya, tahu maknanya, akhirnya kita konsentrasi. Apa yang kita baca, akhirnya kan masuk ke dalam hati. Itu semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggerakkan mulut kita untuk berzikir, Allah juga bisa menggerakkan hati kita itu ingat kepada Allah. Maka kita terus lanjutkan. Kalau sudah sampai hati, itu nanti yang paling terakhir yaitu adalah dzikrul ghaibah, yaitu kita sudah tenggelam ke lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pikirkan hanya Allah. Itu dengan secara yakto tetap. Walaupun riba kita sudah cinta banget kepada Allah, apa yang kita kerjakan cuma Allah. Yang kita cari adalah ridhonya Allah, tapi tetap pikiran itu adalah yakdo. Kita sadar, kita seperti biasa aktivitas bersama dengan manusia yang lain. Hablum minan nas. Tapi pikiran kita, tiap waktu kita, tiap detik kita sudah hati kita cuma Allah. Itu yang lebih baik, yang lebih bagus. Memang ada yang masjid. Kalau masjid itu memang sama cinta kepada Allah, cuma dia itu bergaul dengan manusia yang lain itu sedikit. Sudah memikirkan diri sendiri, bahkan dirinya sendiri saja yang dipikirkan. Hanya Allah saja yang dipikirkan. Kalau masjid, kalau orang masjid itu termasuk kasihnya kepada Allah, tapi tetap kita sebagai orang yang syariat, yang bersyariat itu tidak boleh berguru kepada orang masjid. Hanya sekedar menghormati ataupun tabarkan saja. Kalau berguru kepada ulama, para kiai, ustadz, ahli syariat, orang alim, itu kita harus ke situ, harus berguru. Tapi kalau orang masjid itu kita tidak boleh berguru. Karena kalau orang masjid itu ya seperti orang gila. Makanya jadi sampah. Iya, masjid itu orang cacat. Dengan kita adanya zikir, sebab dalam firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang beriman, dia itu percaya kepada Allah, iman kepada Allah, bersaksi dengan adanya Allah. Berarti dia itu sanggup menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Dan juga beriman kepada Rasul. Adabnya iman kepada Rasul berarti mengikuti tindak langkahnya Rasul. Iman kepada malaikat berarti kita tuh jangan membuat pusing malaikat. Aja bobadi malaikat bah. Begini niat puasa esoknya banget. Kurang bobadi malaikat. Ada bikin pusing malaikat. Nah kalau seterusnya iman kepada qada dan qadir, berarti kita percaya dengan adanya takdir dan qada. Dan juga yang terakhir ada iman kepada hari kiamat. Bagi orang-orang yang beriman yang hatinya ingin tentram, tidak merasa galau, dengan adanya permasalahan, dianggapnya itu biasa saja, dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Itu ada tatmainnul qulub, hatinya itu tentram, tidak ada masalah. Cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah dianggapnya itu ya biasa-biasa saja. Cuma sebagai ujian manusia bagaimana tingkat derajatnya bisa naik, yaitu dengan adanya ujian. Sekolah saja bisa naik dengan adanya ujian. Apalagi di hadapan Allah derajatnya tingkatnya ingin naik, ya tetap harus adanya ujian. Yaitu dengan apa? Bidzikrillah, dengan adanya ingat kepada Allah. Eling maring kalau Gusti Allah. Makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub, supaya hatinya kita tenang, ora geragas, ora rakus, yaitu kelawan dzikrillah, kelawan eling maring Gusti Allah. Tanggane tuku mobil ya ora kepengen, tanggane tuku motor anyar ya ora kepengen, malah dongakna kun tuku motor maning, kun tuku mobil maning. Bokatan kita bisa dicak numpak mobil ya. Bokatan kita bisa disilih motor. Iku sing arane wong sing tatmainnul qulub. Atine iki ora rasa arek iri dengki, sirik, kasut, sombong, sengit kalau tangga iki lengkap. Ya iku kuncine iki kelawan zikrullah. Makanya wong-wong sing wis pada alim, wong-wong sing pada pinter ya, pinter tentang agama, pakar didasari kelawan zikir.
iku sing akeh iku kurang amaliae. Ilmu hikmah kurang, omongannya kalau sing disampaikan iki beda. Ngandani wong iki biasanya enak. Tapi dheweke iku ora gelem memasukkan sing wong sejen. Dheweke iku ngerasa wis pinter, wis alim, makanya dia iku merasa enggak. Cuma nerima nasihatnya wong sejen. Iku biasanya itu tanda alamat keplesetnya seorang kiai, seorang alim, seorang ustad. Iku kono makasih tanda termasuk tanda-tanda kepleset. Ya, mudah-mudahan adanya taklim ini buat kita semua bisa menambah pengalaman, juga menambah ilmu walaupun hanya sedikit. Seterusnya, maka sami-sami kita bertawasul ziarah doa buat para sesepuh yang telah berjuang untuk wilayah Kabupaten Indramayu, khususnya kepada Mbah Wilarodra yang mendirikan adanya pedukuhan Indramayu. Maka dipun mulai mawon. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal jin wal muslimin. Assalamualaikum ya Mbah Wilarodra, assalamualaikum ya Raden Wirapati. Antum bi maqamin amin, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu masyayikhina wa murabbina wa li ijabatil mas'ul wa hasil maqsud wa taysirul muradat wa ijabati du'a ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahis sayyidina al-siratal ladzina balaguna fi buldatin al-syafil jaziratil jawa khususan sayyidina Maulana Syekh Syarif Hidayat Sultanil Mahmud wa Syekh Mursyahadatillah wa Syekh Bayanillah wa Syekh Jatil Kabir wa Syekh Nur Samad wa Syekh Nur Jati wa Syekh Pangeran Cakrabuna wal ladzina yuquluna fi jabari samu wa jabari jati wa khususan ila hadrati para sesepuh Indramayu, khususan ila hadrati Mbah Wilarodra wa bil khusus Raden Wirapati wa ghafarallahu dhunubahu wa 'ada 'alaina min barakatihi wa amtir ghaisa rahmatihim syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah ta'ala wa khurujan min jami'il ma'asi fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya muslihal awlad, Allahumma ya hasbi Allahu li hajati, hasbi Allahu li ma'ashi, hasbi Allahu li umuri, hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu li dunyaya, حسبي الله لآخرتي, حسبي الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد, صلى الله على محمد, صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin وحبيبنا وشافينا وكريمنا وذكرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وسلم رضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين آمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد نعمه يكفي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سير الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah pada malam hari ini kami jamaah Majelis Nurul Muqarrabin telah selesai bertawasul ke Mbah Raden Wirapati, yaitu Raden Wirautra yang kedua. Mudah-mudahan dengan diadakannya tawasul dan keliling para sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu ini menjadikan Indramayu menjadi Indramayu yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin. Indramayu yang aman, Indramayu yang makmur, dan Indramayu yang dijauhkan dari malapetaka, Indramayu yang sedang terjadi wabah corona. Mudah-mudahan di daerah Indramayu ini dengan barokah Mbah Raden Wirapati mudah-mudahan cepat diangkat dari daerah Indramayu, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan barokahnya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, para batulan sedulur sudah selesai bertawasul ke Mbah Arya Wirautra II atau Mbah Wirapati yang ada di Blok Skober, Kelurahan Lama Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Dia para batulan sedulur dikasih sehat, dikasih waras akas badannya. Jangan lupa lihat abang-abangnya. Abang, ini loh, darah, apa tuh? Ini apa kamu?